Namun suatu hari, pada malam saat Delia dipulangkan, keduanya bertemu dengan Jordan yang mabuk. Jordan ini adalah generasi kedua yang terkenal kaya di Horendel, dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, ketika Jordan melihat kecantikan Delia, dia tertarik dan mulai menindas Delia. Sebagai generasi kedua kaya lokal dan terkenal, Jordan Xiao bahkan tidak memandang David sama sekali. Melihat pacarnya dihina, David jadi gila. Mengambil batu bata dan menghantamkannya ke kepala Jordan. Hasilnya bisa ditebak. Jordan dipukuli, dan tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi, dan langsung memanggil polisi dan menangkap David. David dihukum 3 tahun penjara karena tindakan kekerasan yang disengaja. Baru pada hari ini David dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, David dengan lembut mengetuk pintu. Siapa ini? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok reot menjulurkan kepalanya, meraba-raba ke depan dengan satu tangan. Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup, dan terlihat jelas dia tidak bisa melihat apapun, karena dia buta. Ketika David memandang wanita tua di depannya, dia tertegun, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Barbara Tang. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Bu, ini aku David. Dia melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berteriak kegirangan. David? Apakah itu benar-benar kamu? Barbara menyentuh wajah David dengan kedua tangannya, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku. Mata David juga memerah. Bu, ada apa denganmu? Apa yang salah? David tidak mengerti ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Kenapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Hei, ceritanya panjang. Ayo masuk. Barbara menarik David ke kamar. Melihat ruangan sederhana itu, yang hampir kosong, David tercengang. Meski keluarganya tidak kaya, namun ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan berkecukupan. Namun bagaimana keluarganya menjadi seperti ini sekarang? Bu, apa yang terjadi di rumah? Ketika David melihat penampakan keluarga itu, dia bertanya kepada ibunya. Hai, Barbara menghela nafas. Setelah kamu pergi, Barbara menceritakan masalahnya dari awal sampai akhir. Ternyata setelah David dipenjara, keluarga Xiao tidak berniat melepaskan mereka, dan menuntut ganti rugi sebesar 1 juta. Pada akhirnya, tidak mungkin. Orang tua David menjual rumah pernikahannya dan meminjam banyak uang. Namun mereka masih belum bisa mengumpulkan cukup uang. Pada akhirnya, sisa 300.000, mereka hanya dapat mencicil keluarga Xiao. Oleh karena itu, pekerjaan ayah David juga hilang, dan dia hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan. Sedangkan ibunya membasuh mukanya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya menjadi buta karena menangis. Inilah sebabnya mengapa David dipenjara selama 3 tahun, tetapi orang tuanya tidak pernah melihatnya sekalipun. Mendengarkan ucapan ibunya, David perlahan mengepalkan tinjunya, dan ada niat membunuh yang besar di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka keluarga Xiao ini begitu kejam. Ini berarti membunuh keluarga mereka. Bu, apakah Delia sama sekali tidak peduli padamu? David bertanya dengan wajah bingung. Delia itu adalah calon istrinya yang hendak dinikahinya, dan dia dipenjara karena Delia itu. Tidak mungkin Delia memandang orang tuanya seperti ini dan bersikap acuh tak acuh. Oh, jangan disinggung.